yang kedua, yaitu dari Bapak Dr. Irfan Helmi LCMA. Sebelum beliau presentasi, saya sedikit membacakan riwayat beliau. Beliau riwayat pendidikannya S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan hadis dan ilmu hadis. Kemudian beliau melanjutkan S2 bagian kajian Islam dan tafsir hadis di IAIN Syarif Hidayatullah. Kemudian melanjutkan S3 yaitu di studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu sedikit riwayat beliau, dan beliau saat ini sebagai dosen sekaligus menjadi Ketua LP2M IAIN Salatiga, sekaligus menjadi editor di jurnal IJIM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Alvin Nur Sahab yang sudah mengantarkan acara kita. Kang Mustaqim, ya sahabat saya. Ya. Nanti Kang Mustaqim juga kita minta ini untuk meramaikan acara di Salatiga ya, bocoran. Nanti saya kontak. Yang saya hormati Dr. Hamka Hasan, ya sahabat saya, selaku Wakil Direktur SPS Universitas Hidayatullah Jakarta, dan teman-teman semua, Bapak Ibu mahasiswa SPS, mungkin juga ada beberapa kolega dari dosen di PT KIN atau yang lainnya. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu untuk membahas tentang publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Mustaqim, jadi nanti saya akan mengisi saja apa yang belum disampaikan ya. Jadi memang publikasi artikel itu dibutuhkan apa ya, ibaratnya jam terbang gitu. Jadi kalau jam terbangnya itu belum banyak, biasanya dia masih bingung gitu. Tapi kalau sudah banyak jam terbang, dia akan sudah mengetahui seluk-beluknya ya, seperti pilot ataupun pengendara mobil yang sudah mempunyai jam terbang banyak, maka dia akan mudah untuk melewati berbagai macam rintangan itu. Ya, dari itu semua sesuatu yang bisa dipelajari ya, karena itu semua tidak dibikin oleh malaikat tapi dibikin oleh manusia. Jadi kita juga bisa mempelajari. Ya. Baik, langsung saya ingin menampilkan ya beberapa slide. Saya kira sudah. Ya. Ya, kita akan mulai ya Bapak Ibu dari beberapa dokumen yang bisa kita dapatkan di portal Scopus ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana Scopus itu mempublikasi artikel, baik dia sebagai perusahaan atau sebagai katakanlah organisasi yang konsen terhadap publikasi, sungguhnya kita bisa mengambil beberapa poin ya yang dapat kita ambil bagaimana sungguhnya artikel atau publikasi yang baik ya. Kita akan lihat ya beberapa kriteria yang disampaikan oleh Scopus, tapi saya fokus kepada hal-hal yang terkait dengan substansi ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ini nanti di dalam pembahasan terkait dengan publikasi artikel biasanya dilakukan oleh para pengelola, itu kita akan menemukan beberapa kriteria, ada 5 ya, tapi saya akan fokus kepada kriteria kedua, yaitu quality of content. Jadi kualitas konten artinya adalah bagaimana sebuah artikel
secara substantif bisa fit dengan kriteria jurnal internasional bereputasi ya. Dan ini adalah jurnal Scopus. Nah, yang pertama itu adalah academic contribution to the field ya. Jadi bagaimana artikel yang disubmit itu memberikan kontribusi akademik terhadap konsorsium ilmu atau bidang ilmunya. Nah, ini yang pertama, artinya kita jika menulis artikel itu harus bisa memposisikan artikel kita sebagai artikel yang bisa memberikan kontribusi secara akademik dalam bidang ilmu. Jadi kalau kita menulis tentang sejarah misalnya, maka kita harus pastikan bahwa artikel kita itu punya kontribusi ya dalam bidang sejarah secara umum dan juga sub-subnya. Ya, meskipun itu keterkaitan dengan artikel yang sebelumnya. Nah, siapa yang akan menilai academic contribution itu? Sungguhnya adalah editor, ya, editor pengelola jurnal itu. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cara membuat artikel yang memang harus memberi kontribusi. Yang kedua adalah clarity of abstract, ya. Jadi abstrak itu memang harus jelas, ya. Jadi tadi sudah disinggung juga oleh Kang Mustaqim, ya. Jadi kalau abstrak itu ya ibaratnya dia front office sebuah kantor gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke kantor kemudian itu sudah kelihatan front office-nya itu memanjakan, kita akan untuk bisa mengetahui kedalaman daripada kantor itu. Begitu juga artikel. Ya, jika abstraknya itu tidak jelas ya maka dia akan mendapatkan sedikit ya mungkin editornya semangat untuk mempelajari lebih daripada artikel itu. Nah, maka di sini pentingnya sebuah abstrak ya. Ya jadi abstrak itu secara umum itu baik itu jurnal yang mengambil Imrad style atau yang non Imrad style, karena kan jurnal itu secara umum itu mengambil dua bentuk itu. Jadi non Imrad style dan juga ada Imrad style. Semua daripada jurnal itu sesungguhnya tidak beda bagaimana dia memuat abstrak itu harus memenuhi tujuan daripada artikel itu, kemudian pokok artikel itu apa, kemudian metode yang digunakan apa, kemudian finding-nya apa atau result-nya, kemudian yang terakhir adalah discussion. Jadi bagaimana mendiskusikan itu dalam paragraf-paragraf yang pendek. Kemudian nanti ada keyword atau kunci. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah quality and conformity with state IMM scope. Jadi yang ketiga itu adalah, nah ini yang perlu dipahami, nanti kita tekan bagaimana kita mengetahui quality and conformity with state IMM scope. Jadi artikel yang baik itu ya dalam jurnal Scopus itu kualitas. Jadi kualitasnya atau substansinya itu memang sesuai inline dengan fokus and scope yang dinyatakan oleh jurnal itu, ya. Jadi artinya, nah pentingnya bagi author ini kan sebenarnya harus diperhatikan oleh editor ya. Maka editor dengan author itu kan sebenarnya harus jadi mitra yang baik supaya sama-sama mempublish artikel yang sesuai dengan fokus and scope yang sudah dinyatakan oleh jurnalnya itu. Nah, maka kita harus mempelajari ya, artinya contoh saja misalnya jangan sampai artikel kita tentang ilmu komunikasi misalnya kita sampaikan pada jurnal yang sesungguhnya tidak membahas ilmu komunikasi tetapi misalnya ilmu sosial yang lainnya. Nah, ini nanti bisa kita pelajari bagaimana focus and scope jurnal itu. Kemudian yang keempat itu adalah readability of articles. Jadi keterbacaan artikel ya. Jadi aspek keterbacaan ini ada dua ya besar. Yang pertama keterbacaan secara medianya, yang kedua adalah keterbacaan secara substansinya. Jadi medianya itu apa? Itu bahasa. Yang saya maksud adalah bahasa yang digunakan oleh jurnal ya,
bukan bahasa Inggris atau Arab, tapi yang oleh jurnal. Jadi kalau kita submit ke jurnal berbahasa Inggris, maka artikelnya harus menggunakan standard English. Jadi bukan Ciput English atau Solo Tigo English atau Kudus English ya. Ya bukan standard English. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menemukan di dalam jurnal itu ada yang menyatakan apakah dia menganut British English atau British atau dia menganut American English. Nah, ini juga penting gitu. Tapi itu nanti ada. Jadi misalnya kita akan membaca sebuah jurnal bahwa jurnal ini menerima artikel yang menggunakan bahasa Inggris, baik itu British English atau American English. Nah, itu berarti aman. Tapi kalau kemudian dinyatakan secara definitif, maka kita harus mengikuti. Begitu juga di dalam bahasa Arab atau bahasa Prancis atau bahasa Mandarin, nah itu juga harus menggunakan yang standar. Jadi standard Arabic ya, atau Mandarin Arabic dan seterusnya. Nah, ini readability artikel dari segi medianya. Nah, yang kedua adalah segi substansinya. Nah, jadi keterbacaannya itu juga. Jadi readability di sini adalah bagaimana artikel itu secara sistematis dari mulai judul sampai daftar pustaka itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling terkait sehingga mudah dicerna. Nah, ditambah di dalamnya ya ada bagian-bagian untuk memperjelas artikel itu. Jadi misalnya menggunakan grafik, menggunakan chart, menggunakan dan sebagainya untuk misalnya memperkuat ya. Jadi memperkuat narasi yang ada di jurnal itu ya. Jadi menggunakan grafik misalnya chat ya, jika itu memang penting ya. Misalnya kita artikel itu menampilkan persentase tingkat radikal ya di kalangan komunitas X misalnya, kan itu nanti bisa dilihat. Jadi misalnya komunitas A itu sekian dari survei yang dilakukan, nah, itu kan bisa disampaikan di dalam tabel itu. Jadi tidak mesti narasi yang deskriptif. Nah, ini juga termasuk daripada readability ya, keterbacaan. Ya, keterbacaan itu ada dua, baik itu secara medianya yang digunakan juga secara substansi. Jadi bagaimana seorang author itu melakukan packaging ya, jadi packaging artikel sehingga bisa dicerna dengan baik. Nah, ini beberapa bagian yang penting dari aspek substansi. Kemudian yang berikutnya ini juga ya, di sini nanti Bapak Ibu misalnya di Scopus itu akan menemukan slide ini. Jadi dia mengatakan bagaimana Scopus, artinya gini, ketika Scopus itu ada, bagaimana Scopus itu bisa membantu kita untuk menyiapkan sebuah manuskrip. Nah, jadi how Scopus content help you do research. Nah, maka supaya kita bisa membuat artikel yang baik, maka bolehlah misalnya menggunakan atau memanfaatkan portal Scopus yang sudah ada. Nah, di sini ada petunjuknya. Yang pertama adalah find out what already exists in the global world of research output. Nah, jadi seorang penulis itu harus tahu riset-riset apa saja yang sudah ada ya terkait dengan artikel kita gitu. Jadi artinya, sebelum kita menulis atau belum kita publish ya, kan kalau menulis kan sudah menulis ya, disertasi atau tesis, itu kita akan harus melihat dulu. Jadi bagaimana jurnal-jurnal itu sudah menulis tentang ini ya. Jadi misalnya tentang dakwah Salafi atau dakwah FPI misalnya, ini contoh saja karena ini lagi ramai. Berapa banyak artikel yang sudah dipublish terkait dengan masalah itu seorang author harus tahu. Jadi tidak boleh author itu
blank tentang itu, ya kan? Nah ini untuk apa? Untuk memposisikan artikel kita, ya. Posisikan artikel kita mempunyai positioning, bukan merupakan repetition atau pengulangan, sehingga nanti tidak menarik bagi author. Yang pertama. Yang kedua, determine how to differentiate your research topic and find ideas. Ya, jadi lanjutan dari yang pertama, pastikan bahwa kita bisa memberikan sebuah artikel yang betul-betul different, ya, dari topik. Karena kan salah satu state of the art atau novelty itu kan asalnya different. Jadi artikel itu bisa bagus, katakanlah bisa mempunyai daya tarik yang pertama ketika dia merupakan artikel pertama yang ditulis dalam bidang itu mesti tertarik, mesti itu. Ya, jadi itu. Tapi kalau kemudian kita bukan yang pertama, maka adalah diferensiasi atau distinct daripada artikel itu meskipun bukan yang pertama. Jadi ketika artikel kita merupakan yang the first, itu mesti menarik. Tapi kalau bukan the first, ya kita jadilah sesuatu yang different. Nah ini saya kira penting. Nah maka topik penelitian atau konten daripada artikel kita, jika dia merupakan sesuatu yang different dan merupakan ide baru, maka dia akan menjadi menarik. Nah, kemudian yang ketiga, penting decided what, where, and with whom to partner or collaborate with. Jadi artikel kita itu bisa ditulis dalam bentuk kolaborasi, ya. Jadi tidak mesti single author, ya. Nanti kan dalam penulisan itu ada macam-macam penulis, ya. Jadi ada first author, kemudian ada correspondence author, kemudian ada yang lainnya, ada second author, ada third author, dan seterusnya. Nah, yang paling kalau di dalam konteks administrasi yang paling mendapatkan poin banyak itu dua, yaitu first author dan correspondence author. Jika first author itu merangkap sebagai correspondent author, maka dia akan mengambil 60% daripada poin angka itu, ya, jika digunakan untuk kebutuhan administratif, ya, di dalam kenaikan jabatan di negara kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah identify and liaise with journal to submit your article, get published. Nah, jadi ini yang tadi juga disampaikan oleh Kang Mustaqim itu ketika kita menggunakan journal finder dari Elsevier, right? Jadi kita nanti harus bisa, ya, artikel kita itu fit kepada jurnal mana. Nah, sehingga bisa dipublish, ya. Jadi caranya nanti sebentar lagi akan kita perlihatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelima, track impact of your research, monitor global research trend. Jadi ini kalau nanti artikel kita sudah publish, yaitu tinggal melakukan tracking, ya, jadi impact. Jadi impact itu bisa dimulai dengan mengetahui berapa kali artikel kita disitasi oleh artikel lain. Nah, kemudian kita akan melihat setelah artikel kita ada berapa artikel lain yang terbit tapi masih mempunyai relevansi dengan artikel kita. Nah, setelah itu kalau sudah menjadi penulis yang mapan, lah tinggal manage your career through citation count and ICE index. Ya, jadi marilah kita membangun karir, ya, dengan memperbanyak citasi dan ICE index, ya. Jadi kalau dalam dunia publikasi dan riset itu seorang pengajar, ya, kalau seorang pengajar, Kang Mustaqim ditanya oleh mahasiswanya, Kang Mustaqim itu dosen yang bagus, ya, itu tinggal dibuka aja itu Google Scholar-nya, berapa indeksnya, nah, gitu. Jadi kalau misalnya bagus seperti Kang Mustaqim, ya berarti dosen yang bagus. Itu dalam konteks melihat publikasi. Ya, jadi bukan melihat bagaimana gaya mengajar, tapi bagaimana seorang akademisi itu dilihat kontribusinya itu dari citation artikelnya dan juga ICE indeksnya, jadi H indeksnya. Jadi maka dalam konteks ini seorang akademisi itu wajib mempunyai yang kita sebut scholar account. Jadi akun kecendikiaan itu harus punya, apakah itu minimal Google Scholar, kemudian juga ada ResearchGate, kemudian ada Publon, kemudian ada
Orchid, kemudian juga ada Scopus kalau sudah terbit di Scopus artikelnya. Nah ini saya kira hal-hal yang sifatnya dasar prinsip ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Saya mencoba membuat tahapan ya. Jadi menurut saya itu ada 8 ya, ada 8 bagaimana kita bisa melakukan publikasi secara baik ya di jurnal itu. Nah, yang pertama itu ada, nanti kita bahas secara lebih detail lagi. Yang pertama adalah memahami OJS publishing prosedur ya, artinya hari ini tidak boleh lagi ada naskah yang dikirim by email ya. Ya kalau terpaksa sih tidak apa-apa, tapi kalau memang jurnal itu menggunakan OJS maka kita harus mengikuti itu. Maka kita harus paham OJS itu bagaimana. Yang kedua adalah siap naskah hasil riset. Nah, ya tentunya kita ini sudah tidak ada masalah karena kita sudah punya bahan tesis atau disertasi. Kemudian yang ketiga memilih jurnal dan peringkatnya ya. Jadi jurnal dan peringkatnya. Kemudian yang keempat memahami fokus and scope jurnal. Nah, yang keempat. Kemudian yang kelima, harus taat ya kepada author guideline dan template jurnal. Ya, author guideline atau dalam istilah lain kadang ada yang menggunakan istilah instruction for author ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian tahap berikutnya baru kita menyusun artikel sesuai dengan jurnal tujuan. Jadi kita tadi sudah punya naskah, kemudian kita susun artikelnya sesuai dengan jurnal tujuan setelah mengetahui author guideline, kemudian template, kemudian gaya selingkung ya. Nah, yang terakhir baru kita melakukan online submission. Nah, jadi melakukan pengiriman artikel secara online. Nah, di samping itu saya kira ada beberapa author skill, jadi kemampuan teknis ya mungkin seperti ini ya, seperti artificial intelligence. Jadi ini kita perlu mengetahui. Yang pertama open access. Jadi sebagai penulis itu kita harus tahu dunia open access. Jadi seperti menggunakan journal finder, menggunakan sheet crossref, menggunakan Science Direct, menggunakan DOAJ searching dan sebagainya, itu kita harus bisa. Kemudian yang kedua management reference ya, seperti Zotero, kemudian Mendeley, itu juga perlu. Kemudian Word Tools, jadi memaksimalkan fungsi-fungsi di dalam Microsoft Word, itu saya kira yang perlu kita bekali ya. Oke. Baik. Kita akan melihat ya secara rinci. Ini yang saya maksud dengan OJS Publishing Prosedur. Jadi kalau tadi Kang Mustaqim menyatakan bahwa mengapa jurnal-jurnal teknik Scopus itu kebanjiran naskah, itu selain daripada banyak juga memang prosesnya lama gitu. Karena prosesnya ini seperti ini. Ya, jadi ketika artikel itu disubmit oleh seorang penulis, kemudian ada proses screening dari artikel itu oleh pengelola jurnal. Ya, jika di tahapnya lolos, maka dia akan masuk kepada tahap berikutnya, yaitu pengiriman artikel kita kepada peer review. Tapi kalau sudah artikel tidak bagus, di sini sudah akan di-reject di sini ya. Itu yang saya maksud. Jadi misalnya kalau ada artikel itu tidak sesuai dengan fokus and scope jurnal, itu biasanya di sini sudah di-reject oleh pengelolanya ini, oleh managing editor seperti Kang Mustaqim, itu sudah di-reject di sini. Jadi tidak perlu diteruskan kepada peer review. Nah, nanti peer review itu ya melakukan telaah. Nanti telaahnya itu disampaikan kepada editor. Nah, editor di sini yang nanti akan memberikan decision. Jadi decision nanti bisa banyak, jadi bisa rejected, bisa revision required, atau bisa misalnya rewrite dan seterusnya. Itu nanti di OJS itu sudah ada pilihannya. Nah, maka nanti decision ini pengelola jurnal itu bisa memberikan keputusan apakah rejected ya, apakah ditolak atau apakah bisa diterima. Nanti kalau misalnya accepted manuscript, itu artikel ini oleh editor itu diserahkan lagi kepada penulis ya, kepada author. Apa yang diserahkan ya, artikel itu
plus catatan review dari reviewernya. Nah, nanti berikutnya sampai. Nah, itu biasanya ya lama ya. Jadi lama artinya bahwa publish di jurnal teknik Scopus itu memang membutuhkan waktu. Meskipun ada beberapa jurnal yang sangat profesional itu mungkin bisa dalam waktu 6 bulan atau per setahun. Tapi tetap berhati-hati ya, karena begini, karena banyak sekali jurnal yang sebenarnya dia itu bukan merupakan jurnal yang kredibel. Ya, itu bisa dilihat diantaranya dengan sangat cepatnya masa publikasi, ditambah lagi dengan hal-hal lain, ya misalnya APC, jadi artikel publishing charge, jadi apa biayanya itu. Jadi artinya meskipun APC itu sesuatu yang biasa, tapi memang perlu hati-hati terhadap jurnal yang mempunyai proses reviewnya terlalu cepat, tapi kemudian minta bayaran yang tinggi, kemudian juga lebih sering memberi informasi untuk cepat bayar daripada yang lainnya. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya. Nah, kemudian ini yang saya maksud, artinya adalah bahwa sebenarnya kita tidak usah khawatir, karena apa yang dibutuhkan oleh naskah publikasi ya di bagian paling kiri itu sesungguhnya sudah kita lakukan di penulisan tesis dan disertasi. Jadi sebenarnya tidak berat sebenarnya ya. Jadi tinggal bagaimana nanti kita mempackaging artikel kita supaya fit dengan jurnal itu. Kan begini logikanya. Jadi kita menulis artikel mengikuti keinginan jurnal, bukan jurnal mengikuti keinginan kita sebagai penulis. Nanti kalau yang kedua kita paksakan ya kita akan ditolak terus. Nah, jadi ini ya. Nah, bagaimana supaya artikel kita itu bagus? Yaitu dengan diterima, maka dengan menelusur beberapa jurnal yang banyak tadi, insya Allah akan mendapatkan tempat gitu. Oke, yang berikutnya setelah kita mempunyai naskah hasil riset itu kita melakukan pemilihan jurnal dan peringkatnya ya, pemilihan jurnal dan peringkatnya ya, kemudian nanti ada melakukan literatur review ya. Tapi saya ingin sedikit sini ya, bagaimana kita memilih jurnal dan peringkat. Ini juga sudah disampaikan oleh Kak Mustaqim ya, sedikit tadi terkait dengan bagaimana kita mencocokkan artikel kita dengan jurnal kita ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana misalnya kita lakukan pemilihan jurnal ya. Jadi untuk jurnal internasional bereputasi itu memilih jurnal ya, selain daripada yang tadi disampaikan oleh Kak Mustaqim tadi ya. Nah, kita bisa melihat ya dengan menggunakan Simago ini ya. Jadi Simago saya akan contohkan. Jadi kalau misalnya artikel kita tentang data Islamiyah ya secara umum, Islamic Studies, atau misalnya tentang studi dakwah atau ilmu komunikasi, atau misalnya sejarah, atau misalnya perbankan syariah dan lain sebagainya ya, itu kita bisa menggunakan portal Simago. Jadi nanti di Simago ini ya, ini ada subjek area, ada subjek kategori, ada negara ya, negara. Jadi katakanlah artikel kita itu dirasa Islamiyah, tapi menggunakan fokusnya dalam jadi misalnya dakwah ya. Jadi misalnya dakwah, atau misalnya sejarah, atau misalnya studi Al-Qur'an, atau studi hadis, atau ekonomi syariah. Nah, maka kita bisa melihat di sini ya. Jadi di sini untuk Islamic Studies ya, untuk
studies biasanya itu masuknya kepada art and humanities ya, atau yang kedua adalah ini social sciences ya, jadi social sciences. Nah kita akan lihat misalnya jurnal-jurnal ya yang masuk dalam kelompok art and humanities. Jadi ini bisa kita klik ya. Nah, bisa art and humanities di sini. Kemudian di art and humanities itu ada kategori ya. Ada kategori ya. Kalau ini belum dikategori, katakanlah kategorinya itu kita pilih salah satu di sini. Yang paling dekat misalnya ada religious studies, ada filosofi. Silakan dipilih di sini ya, mana yang paling dekat artikel kita. Nah, jadi katakanlah kalau artikel kita itu agama, boleh saja kita misalnya memilih kategori religious studies. Nah, jadi kita sudah melakukan shortlist jurnal-jurnal religious studies all region, all countries. Jadi yang terbit di seluruh dunia, ini. Seluruh dunia itu ditemukan ada 537 jurnal begitu. 570 jurnal. Nah, nanti tinggal lihat di bawahnya itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 500. Silakan dilihat di sini ada Sociology of Religion, ada Psychology of Religion and Spirituality, dan seterusnya. Maksud saya gini, mahasiswa apa saja di dalam keluarga besar Islamic Studies di Indonesia itu sebenarnya mempunyai kesempatan kepada jurnal seluruh dunia, bukan hanya jurnal Kijis, jurnal IJIMS, jurnal Studi Islamika, jurnal JIS, jurnal arsitektur dan sebagainya, Al-Jami'ah. Itu hanya bagian supaya kita memang mempunyai kesempatan yang luas gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya jurnal-jurnal kita itu tidak artikel kita itu tidak hanya ke situ ya. Contoh jika kita misalnya menulis artikel tentang Islam, fokusnya adalah Cina Muslim di suatu kelompok, itu kan bisa masuk dalam jurnal IJIMS, jurnal Kijis. Tapi ada satu jurnal itu yang kita lihat, nanti bisa dicari sendiri. Misalnya ada jurnal khusus tentang kajian minorities community. Itu kan jurnal kajian tentang masyarakat komunitas minoritas. Jadi kita bisa mengajukan artikel ke jurnal itu. Karena apa? Karena kita mengambil minoritas Cina Muslim yang ada di Indonesia. Atau misalnya minoritas gitu ya, minoritas berbasis keyakinan agama. Jadi misalnya kalau kita mengkaji tentang Ahmadiyah, misalnya itu kan minoritas di dalam mainstream ideologi agama di Indonesia, mungkin bisa masuk ke jurnal itu, ke jurnal minority. Nah itu maksud saya. Jadi kalau di sini ada jurnal Sociology of Religion, kemudian ada jurnal for Scientific Study of Religion, itu bisa saja artikel-artikel yang tentang studi agama-agama, kemudian resolusi konflik antar agama bisa masuk kepada jurnal-jurnal yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya Journal of Moral Education, ini kan pendidikan moral, itu kan pendidikan moral itu apa? Berarti kan kajian-kajian akhlak, sufism itu bisa masuk ke sini. Nah, ini yang saya maksud, kita memilih jurnal dan pemeringkatannya. Nah, ini kalau nanti kita membuat shortlist itu akan mudah lagi. Ini kan tadi sedunia. Ini kita kan Asiatic region. Saya sekedar ingin menunjukkan jurnal-jurnal kita ya, karena ada Kang Mustaqim ini. Ya, jadi jurnal kita itu urutannya begini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi yang pertama Journal of Indonesian Muslim, Islam dari Surabaya. Kemudian ini punya Kang Takib ini Kijis, Kudus International Journal of Islamic Studies. Kemudian ini Indonesian Journal of Muslim Societies, ini YN Salatiga. Saya bekerja di sini, saya bekerja. Kemudian yang keempat ada Studi Islamika dari PIM Universitas Jakarta. Yang kelima ada Al-Jami'ah. Nah itu. Kalau jurnal satu lagi itu ada 6 ya, sebenarnya ada JA Journal of Islamic Architecture, itu belum masuk karena baru saja terindeks. Jadi kalau sudah terindeks Scopus itu butuh waktu ya kurang lebih 2 tahun untuk sampai muncul di Simago ya. Untuk sampai ada side score-nya, sampai ada SGS score-nya itu masih butuh 2 tahun. Nah itu.
Nah, ini misalnya Journal of Hindu Studies. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya artikel kita terkait dengan kajian Hindu, relasinya dengan Muslim di Indonesia, kan kita bisa masuk ke Journal of Hindu Studies. Itu. Nah, jadi maksud saya banyak sekali artikel yang ditawarkan, tinggal kita bagaimana mempelajari artikel itu. Nah, ini katakanlah kita sudah memilih jurnal, katakanlah jurnal kita itu artikel kita cocok dengan salah satu di antara jurnal yang ada di Asia ini, ya. Itu. Jadi supaya gampang mencontohkannya, saya contohkan saja, misalnya jurnal IJIMS, ya. Jadi ini supaya gampang mencontohkan. Nah, jadi katakanlah artikel kita masuk di sini. Jadi setelah kita mengetahui jurnal dan peringkatnya ada di bawah, ya, tadi Kang Tanya sudah sampaikan. Jadi Q1 di IJIM juga sama seperti itu, ya, cara membaca jurnal itu seperti itu tadi. Jadi nanti ada arsiran Q-nya ini. Kalau IJIM itu diberikan takdir oleh si Mago itu ranahnya dua. Yang pertama Religious Studies, yang kedua Sociology and Political Science. Ini Q1, ya, sama. Kalau yang ini Q3, nah gitu sama. Jadi kalau kita sudah tahu peringkatnya, maka langsung saja masuk kepada jurnalnya, ya, masuk kepada jurnal. Jadi homepage, ya, ini homepage-nya kalau ada di sini, maka kita akan masuk ke sini. Nah, setelah kita mengetahui peringkat jurnal, maka tadi saya sampaikan kita harus mempelajari author guideline atau instruction for author, ya kan? Dan focus and scope itu ada di bagian kanan, ya, setiap jurnal. Maksud saya tidak semua di bagian kanan, tergantung dengan jurnal-jurnalnya. Karena jurnal-jurnal yang berbasis publisher besar seperti MDPI, kemudian Sage, kemudian Elsevier, kemudian Springer, itu kan beda-beda, ya. Homepage-nya itu beda-beda. Kalau kita menggunakan OJS, nah, maka kita langsung melihat ini. Jadi melihat, ya, focus and scope tadi yang pertama saya sampaikan, focus and scope. Nah, nanti sini dibaca. Nah, focus and scope. Jadi focus and scope jurnal IJIM seperti ini. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa dipelajari dari artikel-artikel yang sudah dimuat. Nah, yang sudah dimuat. Oh gini ya focus and scope-nya. Kalau artikel kita itu betul-betul sudah cocok dengan focus and scope, maka tahap berikutnya, nah, kita mempelajari bagaimana melakukan penulisan berbasis author guideline. Maka diklik di sini, author guideline. Nah, nanti ada author guideline di sini dari mulai tahap-tahapannya sampai kontennya, ya, sampai bagaimana cara penulisan daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, ini author guideline. Nah, author guideline ini kan ibarat kita ingin menggambar, kemudian kita mempunyai pola. Nah, ketika kita ingin menulis, maka kita harus mempunyai pola sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Jadi di sini, ya, katakanlah. Jadi bagaimana penulisan title, penulisan author, penulisan abstrak, kemudian penulisan main body of the paper ini, kemudian footnote, kemudian bibliografi, itu sudah ada petunjuknya. Dan jangan sekali-kali melakukan penyimpangan dari author guideline, karena ini yang membuat Kang Mustaqim pusing sebagai managing editor, ya. Nah, jadi kita itu harus memanjakan editor. Jadi jadilah penulis yang bisa memanjakan editor, bukan yang membuat mumet editor. Kang Mustaqim senyum-senyum aja ini, ya. Nah, ini nanti kita sudah melakukan author guideline ini, ya. Nah, kalau nanti kita sudah paham, ya, bagaimana menulis title, nah, baru kita melakukan penulisan artikel sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Kalau jurnal IJIM, ya, sesuaikan dengan jurnal IJIM. Kalau untuk jurnal studi Islamika, silakan, atau jurnal luar negeri, jurnal At-Tamadun, As-Sajarah, jurnal Triple IT dan sebagainya, itu juga seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sampai itu, nah, saatnya kita melakukan apa yang kita sebut
dari tesis dan disertasi menuju artikel bereputasi, ya itu. Nah, baru kita mulai di sini menulis gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, sebenarnya jurnal dulu atau artikelnya dulu? Jawaban saya tergantung adanya apa gitu. Kalau sudah ada artikelnya ya kita cari jurnalnya. Tapi kalau belum ada artikelnya ya kita kalau belum ada artikelnya ya nulis dulu gitu. Kalau misalnya memang ingin mencari ide untuk menulis, bisa langsung melakukan explore terhadap jurnal-jurnal yang sudah ada. Nah gitu. Nah itu. Nah kemudian kita melakukan penulisan artikel itu, ya, melakukan penulisan artikel itu. Nah kita akan melihat ya bagaimana sebuah berapa lama lagi Mas? Mungkin sebentar lagi Pak, karena mungkin lebih ke tanya jawab nanti. Oke, ini terakhir lah.